Sebagaimana yang kita ketahui, alhamdulillah izin Allah, dalam beberapa hari yang lalu saya mengikuti kegiatan training of trainer dalam pemantapan nilai kebangsaan, di mana hal ini sebagaimana tawaf, kita memutar waktu, pengulangan waktu, kita berjalan melawan jarum jam, ya. Artinya kita harus mengulang, mengingat kembali, di mana perjalanan bangsa Indonesia yang saat ini apabila tidak kita perhatikan sebagaimana judul tadi, algoritma kebangsaan, maka khawatirnya akan kebablasan di tengah teknologi yang sedemikian cepat, post-truth bertebaran atau hoax dan seterusnya. Kita harus mengingat, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan yang bertugas menyelidiki tentang kemungkinan Indonesia merdeka. Badan tersebut bernama Dokuritsu Junbi Chusukai, atau yang lebih familiar di telinga kita sebagai orang Indonesia yaitu UPKI, yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Selain perjuangan yang dilakukan dalam sidang BPUPKI kala itu yang bercirikan tentang perjuangan dengan gaya diplomatis, kemudian dialog, kebijaksanaan permusyawaratan, sehingga masuk dalam preambul undang-undang, perjuangan bangsa kala itu tetap dilakukan dengan pergerakan-pergerakan aktivis reformis. Kemudian dalam sidang PPKI yang berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, di mana penetapan daripada final pembahasan PPKI tersebut adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Soekarno pernah mengulas pemikiran bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan terungkap dalam pidatonya, di mana pernyataan beliau adalah menyatakan Indonesia adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia, dan seterusnya. Karena kalau di Amerika sana ribut-ribut soal film Oppenheimer, bagaimana seorang dokter mempersiapkan bom atom kala itu, yang kemudian dalam masa perang antara Amerika dan Jepang, yang kita lihat dalam film Pearl Harbor mungkin, bagaimana kemerdekaan transisi dari Jepang ke kita Indonesia itu adalah keniscayaan dalam arti, dalam perspektif takdir. Demikian halnya sebagaimana perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga yang menyebutkan atas berkat rahmat Allah atau atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan seterusnya, menerangkan kepada kita betapa sesungguhnya kita adalah negara yang transenden dan religius. Pengetahuan rasional merupakan akumulasi pengalaman fisik dan psikis dalam bimbingan wahyu ilahi menuju iman, ilmu, dan keyakinan. Tidak ada Pancasila jika tidak dimulai dari Trisila sebagai perasannya. Perasan yang beresensi dan berakar sebagai hamba Tuhan yang taat dan menjadi kepribadian dalam pergerakan kebangkitan dimulai dari kesadaran iman, ilmu, dan keyakinan itu sendiri. Ketiganya adalah pertanda kesatuan jiwa menuju kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa sebagai takdir dan tujuan seorang hamba. Jadikan hidup ini indah, kita butuh hal yang baik dari hati. Itulah sesuatu yang abadi. Oh. Kita semua ini sama, satu tujuan dan harapan.
hidup damai, satu hati, satu jiwa, takkan pernah bisa dipisahkan. Satukan hatimu teman, kita harus bergandengan. Jangan ada lagi perbedaan ini, Indonesia harmoni. Mari saling menghargai, hidup dalam keberagaman. Kita jadi kuat, jadi bangsa hebat. Salam Indonesia harmoni. Satu nusa, satu bangsa, kita hidup dengan rasa saling cinta, saling menjaga, tak memandang suku ras agama. Merah putih satukan kita, kita semua cinta Indonesia. Satukan hatimu teman, Kita harus bergandengan. Jangan ada lagi perbedaan ini, Indonesia harmoni. Mari saling